vaksin. Ini kan sebetulnya hak. Jadi ada Pak, kalau seperti misalkan itu, gitu warga kan. keyakinannya kan beda-beda, Pak. Insya Allah setelah 1 bulan lewat, kita akan teruskan menjadi pembelajaran permanen. KMTI mengusulkan vaksin dalam jumlah banyak, namun yang terrealisasi hanya sebagian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan malam hari ini kita berada di Bisik, bincang-bincang asik bersama saya Nia Fahira. Dan malam hari ini kita kedatangan narasumber dari Kadis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Uus Supangat. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya? Harus Di tengah sehat. pandemi seperti ini. Harus tetap sehat, strong Baik. gitu. Strong terus ya, Pak ya? Dijaga terus imunitasnya dan pastinya tetap berolahraga. Siap. Ya. Oke. Dan pastinya malam hari ini untuk semuanya kita akan membahas satu tema tentunya yang akan menemani Anda semuanya. Dan tema kita hari ini Bapak adalah ancaman COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Siap. Baik, untuk segmen pertama kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Bisik, bincang-bincang asik, dan pastinya malam hari ini kita akan membahas tentang ancaman COVID-19 di Tasikmalaya. Ya. Ya, dan seperti kita tahu ya Pak ya, Corona atau COVID-19 ini berasal dari Wuhan, China, yang tersebar ke hampir seluruh dunia. Dan akhirnya sampai ke Kota Tasikmalaya ya Pak ya? Ya. Betul sekali. Baik, bagaimana pandangan Bapak tentang Corona atau COVID-19 ini bisa sampai pertama kalinya dulu di Tasikmalaya? Iya, ya mau nggak mau ya, ini satu kenyataan yang harus kita hadapi. Kita bicara tentang tadi ancaman COVID-19 itu, wow, betul, serem gitu ya. Tapi nggak usah takut sebetulnya, nggak usah takut. Ini satu kenyataan yang bisa dihadapi dan bukan berarti tanpa solusi. Pemerintah kerja keras untuk itu, untuk menghadapi pandemi COVID-19. Saya kira sekarang tidak hanya Kota Tasik, Indonesia, bahkan seluruh dunia bergandengan tangan untuk menghadapi COVID-19 ini. Tapi memang pertama, Kota Tasikmalaya kalau kita nengok ke belakang ya gitu kan ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kita waktu itu. Ketika di awal pandemi kan gimana sulitnya gitu kita APD galau aja ya, sulit Pak, ya? galau ya, APD aja sulit waktu itu. Betul gitu kan. sekali. Belum lagi dilema tentang penegakan diagnostik, apakah itu pakai antigen karena apakah itu antibody gitu kan, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang kita sudah sepakat semua bahwa golden diagnostiknya ada di PCR ya. Waktu itu ada sempat polemik tentang antibody. Kalau di Kota Tasikmalaya sebetulnya kami berdiskusi itu sejak pertama kali Wuhan muncul di ranah-ranah diskusi medis gitu kan, waktu itu dari bulan Desember. Kita di Kota Tasikmalaya bersama rekan-rekan sejawat di bulan Januari kita discuss tentang itu gitu kan, karena hampir 2 tahun ya sekarang kita mengalami COVID itu. 1,5 tahun lebih lah di bulan Februari gitu kan, di bulan Februari baru kita menemukan, tapi waktu itu masih suspek ya, masih suspek COVID. Kebetulan waktu itu ada beberapa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Timur Tengah dan kemudian di Tiongkok waktu itu. Tapi kan secara nasional kita belum rilis kan, belum ditetapkan sebagai pandemi. Tapi masih ketakutan Pak. Iya, masih lihat berita gitu kan, ini udah positif itu dulu seperti apa ya? Aduh malu deh, mending diam aja di rumah gitu, nggak ada. Iya, jadi persis. pada merahasiakan tentang perjalanan, terus juga gejala-gejala ya Pak ya? Iya Pak. Februari kita ternyata kita kesiapsiagaan untuk COVID-19. Kebetulan
kasus yang dicurigai waktu itu ada, sampai akhirnya 1 bulan kemudian baru pemerintah Indonesia menyatakan kita juga terkena pandemi COVID-19 itu. Nah ya perjalanannya ya sampai dengan hari ini. Sampai dengan Gitu. hari ini, Sampai penuh dengan hari ini, perjuangan, penuh karena dengan kita juga perjuangan. ya Pak ya. Iya. Baik. Dan beberapa waktu lalu nih Pak, kita itu menghadapi PPKM. Dan PPKM ini berlevel ya 1, 2, 3, 4. Untuk Tasikmalaya itu boleh dijelaskan Pak dari level berapa, sekarang level berapa gitu Pak? Kota Tasikmalaya itu kan kebetulan ya dengan kita mudahkan istilahnya dengan daerah aglomerasi ya, di mana kita tersambung dengan tetangga kita Kabupaten Tasik atau Ciamis ya, yang tanpa putus kan, dari satu ke kota lain itu tanpa putus. Dan juga ditambah lagi kita merupakan center kan di Priangan Timur. Jumlah penduduk kita memang hanya 800 ribuan lah ya, 800 ribu. Tapi kalau kita lihat dari siang atau malam sampai jam 9-an lah ya gitu, penduduk kita kan bisa 2 kali lipatnya dari jumlah penduduk aslinya. Nah sehingga dengan demikian kita punya satu konsekuensi, punya tingkat resiko yang sangat tinggi, sehingga mobilitasnya tinggi gitu kan, aktivitas masyarakat, aktivitas sosial, ekonomi banyak dilakukan di kita gitu kan. Nah sehingga kita merupakan salah satu kota yang punya resiko tinggi, sehingga di dalam zonanya juga mengalami perkembangan yang sangat dinamik dan beresiko. Untuk levelnya sendiri Pak, sekarang sudah level berapa? Dulu kita pernah masuk zona merah, kemudian zona hijau, kemudian pasca hari raya kita langsung naik, langsung merah ya, langsung merah. Tapi alhamdulillah perjuangan semua, PPKM sama vaksin, program strategi yang digulirkan pemerintah, nampaknya sekarang mulai kelihatan membuahkan hasil gitu ya. Kita udah 3 pekan ini kita ada di zona resiko kuning atau yang warnanya kuning. Tapi levelnya kita masih level 3, tapi tingkat resikonya tingkat resiko kuning gitu ya. Baik Pak. Oke, kita rehat sejenak ya Pak. Baik, kita rehat dulu sejenak, kita tarik nafas dulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi kita masih bersama Bapak Kadis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya di acaranya Bisik, bincang-bincang asik tentunya. Dan tentang tema kita malam hari ini Pak, ancaman COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Ancaman Pak. Ancaman, ngeri-ngeri sedep gitu ya Pak ya. Oke, ini yang berakhir corona dengan level sempat hampir lockdown kita ya Pak ya, PSBB ya Pak ya. Dan berakhir pemerintah memilih salah satunya adalah dengan herd immunity yang juga kita langsung dengan vaksinasi serentak hampir satu Indonesia ya Pak ya. Termasuk di Tasikmalaya. Termasuk di Tasikmalaya. Baik, untuk vaksinasi sendiri Pak, yang berakhir dengan sertifikat vaksin. Betul, karena nih dengar-dengar Pak, ini sertifikat ini katanya digunakan untuk administrasi. Nah, apakah itu benar Pak? Kalau dari aspek kesehatan ya, aspek kesehatan mungkin selalu ada dianggap sebagai satu kontroversi. Betul. Seperti pemulihan ekonomi dengan kesehatan kan kadang kontradiksi. Artinya bahwa satu aspek kesehatan ingin kita berhenti, stop lockdown gitu. Betul, ya Pak. Tapi dari pemulihan ekonomi nggak mungkin stuck gitu ekonomi, harus berjalan terus. Sehingga disinilah muncul Komite Kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan COVID untuk melahirkan solusi-solusi yang smart gitu ya, kondisi-kondisi di mana bisa muncul inovasi yang bisa COVID-nya tertanggulangi, ekonominya berjalan. Begitupun ya dengan vaksin gitu kan. Kita bicara vaksin, ini kan sebetulnya hak.
bukan kewajiban. Bukan kewajiban ya Pak. Hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan yang terbaik dari negara ketika terjadi sesuatu yang memang di luar jangkauan. Kondisi kita sekarang kondisi pandemi, negara hadir di sini, gitu kan. Salah satunya program strategisnya adalah melaksanakan vaksin. Vaksinasi. Nah, tapi mau nggak mau kita terdistorsi dengan pemberitaan yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan. Yang apa namanya, kadang kita mengkonsumsi berita yang kita nggak mau tahu, boleh dikatakan ya I don't care lah dari mana berita, literasinya atau sumber beritanya, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah ini sekarang pengaruh IT ada di genggaman, sehingga berita-berita yang kontraproduktif dengan penanggulangan COVID begitu banyak lah kita sudah sering dengar terkait dengan kontroversi vaksin. Tapi sebetulnya mau nggak mau, COVID sudah ada di hadapan kita, gitu kan. Vaksin juga sebagai jalan keluar, salah satu jalan keluar sudah ada di depan kita. Nah, kalau tadi kembali lagi dipergunakan sertifikat vaksin ini untuk keperluan ini dan itu ya. Betul. Sama seperti tadi ketika bicara kita lockdown atau tidak. Kalau dari aspek kesehatan, walaupun ini hak, tapi ketika kita tidak menyadari sebagai hak, maka kalau dari aspek kesehatan, kita harus mewajibkan. Bila perlu, kita beri sanksi yang nggak mau divaksin, gitu kan. Keinginannya seperti itu, gitu kan. Keyakinannya kan beda-beda, Pak. Ada yang, oh ini nggak usah divaksin aja, nggak apa-apa. Yang penting kita jaga imunitas nih. Nah, itu tadi, gitu kan. Dari aspek kesehatan bila perlu seperti itu. Nah, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Memang upaya ini adalah sebetulnya bukan dijadikan sebagai satu beban untuk masyarakat. Hanya untuk men-trigger, betapa pentingnya vaksin. Bukan berarti kita divaksin harapannya adalah untuk bisa masuk mall, untuk bisa nonton, untuk bisa aktif kartu penerima bansosnya, gitu kan. Bukan itu. Tapi yang spiritnya yang kita inginkan bahwa ini adalah bisa terproteksi. Memang betul bahwa virus COVID-19 ini adalah penyakit virus yang memang masuk dalam kelompok self-limiting disease. Bisa sembuh tanpa pengobatan. Bisa sembuh dengan mekanisme pertahanan tubuh kita. Tapi sebenarnya ini wajib apa sukarela nih Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, diwajibkan, sangat dianjurkan. Sangat berarti dianjurkan. Tidak wajib ya Pak ya? Tinggal kesadaran kita, mau nggak kita berkontribusi untuk mencapai kekebalan yang ingin kita harapkan sebagai langkah untuk bisa mensukseskan penanggulangan COVID ini. Karena jangan salah gitu ya. Sehebat apapun vaksinnya, sebagus apapun vaksinnya, tapi ketika tidak menyentuh angka prosentase 80%, 75-80% yang divaksin, maka yang dinamakan kekebalan komunal, intervensi ya ini, karena nanti kita berbeda persepsi nanti. Herd immunity ini adalah dengan herd immunity intervensi ya, dengan vaksin. Kalau di bawah itu maka akan gagal. Jadi intinya dianjurkan untuk vaksinasi, sangat dianjurkan untuk vaksin. Gitu ya, terima kasih penjelasannya Pak. Dan kita akan kembali sesaat lagi. Jadi tetap stay di sini di Bisik Bincang-Bincang Asik. Dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan cara menggunakan barcode peduli lindungi di sejumlah mal di kota Tasikmalaya, kini dikeluhkan oleh sejumlah warga. Pasalnya tidak semua warga di kota Tasikmalaya memiliki handphone, sehingga pihak pengelola pun mencari solusi, yaitu dengan menunjukkan kartu vaksin. Seperti yang terjadi di salah satu mal terbesar di kota Tasikmalaya, sejumlah pengunjung yang tidak memiliki handphone memilih pulang dan membatalkan untuk belanja. Tidak sepakat kalau sertifikat vaksin ini menjadi salah satu syarat untuk mengurusi administrasi misalkan.
mengurusi administrasi, kemudian ya sampai ke mall-mall. Ya kalau ke mall-mall silakan saja, itu makan kebebasan juga. Tapi kayaknya tidak etis lah kalau sertifikat vaksin ini harus menjadi persyaratan administrasi. Kenapa? Karena masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang tidak divaksin atau yang belum divaksin sampai hari ini. Terus kemudian bagaimana ketika mereka ingin mengurusi administrasi, misalkan administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan dan sebagainya. Ini harus dipikirkan kembali dan dikaji ulang. Jangan menjadi syarat mutlak. Karena belum pernah menemukan kami bahwa vaksin itu adalah sebuah kewajiban, tapi itu adalah hak warga masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Baik, masih di Bisik Bincang-Bincang Asik, masih bersama Bapak Kadis dari dari Dinkes Kesehatan Kota Tasikmalaya ya Pak ya. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Meskipun corona masih di mana-mana. Iya. Dan kita sudah mulai new normal. Iya. Betul Pak? Iya, kita masuklah ke sana ke new normal. Menuju ke new normal, baik. Dan ini vaksinasi ini adalah solusi untuk kembali beraktivitas. Betul Pak? Nah, ini yang mungkin perlu kita sampaikan ya. Vaksin bukan satu-satunya untuk solusi beraktivitas. Walaupun sudah divaksin, kita mesti hati-hati. Prokes tetap harus dijalankan. Betul. 5M tetap harus 5M ya dijalankan. Pak ya? Memakai masker, menjaga menjaga jarak, menghindari kerumunan, iya, dan pastinya juga membatasi mobilitas. Iya. Oke. Iya, kembali lagi untuk sertifikat vaksin atau mungkin divaksin. Iya. Ini karena kita itu yang beredar di masyarakat sekarang adalah bahwa kalau misalkan kita sudah divaksin, Iya. kita bisa kembali belajar tatap muka Iya. untuk anak-anak sekolah ya Iya. Pak ya. Iya. Terus kita bisa masuk ke mall. Iya. Dan satu lagi yang ini, untuk menerima bantuan harus ada sertifikat vaksin. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Nah, ini merupakan upaya dari pemerintah di tengah pandemi ini kan merupakan kegawat daruratan ya, life saving. Ya. Apa gunanya bantuan? Apa gunanya seluruh fasilitas yang kita miliki ketika ternyata kita masuk dalam kondisi sakit? Kita tahu sekarang untuk urusan kesehatan, ketika satu virus saja menggeliat, Ya. COVID-19 hanya satu loh, belum yang lain-lain. Bayangkan kalau menggeliat semua gitu kan. Satu urusan vaksin seperti ini dampaknya kemana-mana, ancamannya luar biasa sebetulnya. Betul. Kalau kita bicara ancaman nanti secara detail tentang Ya. dampak COVID akan luar biasa gitu kan dampaknya. Nah, untuk hal-hal yang tadi, yang ketika bantuan, pembelajaran tatap muka, sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal, ini kan hak ya. Iya betul. Pak. Ini kan hak masyarakat untuk dilindungi. Tapi kadang-kadang karena terjadi distorsi, maka terkadang harus ada upaya-upaya tegas untuk bisa sampai kepada tujuan yang diharapkan. Padahal edukasi sudah kita lakukan, seperti yang kita lakukan hari ini gitu. Mudah-mudahan nih bisa ditonton banyak orang kan gitu kan, sehingga informasinya bisa sampai. Vaksin ini adalah satu upaya yang sangat strategis dan bisa gagal manakala tidak didukung oleh masyarakat. Bayangkan sudah berapa triliun, berapa program pembangunan yang kita delay untuk kepentingan vaksin. Berapa program kesejahteraan lainnya yang kita delay untuk kepentingan penanggulangan COVID. Sehingga terkadang memang pada akhirnya maka tindakan-tindakan tegas yang tadinya dari hak, dari dianjurkan, diwajibkan, akhirnya punya dampak konsekuensi ketika itu tidak mendapatkan satu respon yang baik, karena kita berkejaran dengan waktu. Semakin delay penanggulangan COVID, kemampuan virus untuk berkembang, kemampuan virus untuk berevolusi semakin tinggi. Iya, Akan muncul varian-varian baru. Yang terbaru ini Nah, Delta Pak. Nah, iya, Setelah Delta sudah ada lagi Pak? sudah yang menunggu MU gitu kan sekarang. Sudah ada ya Pak? Nah ya, semakin delay penanggulangan COVID,
ini semakin semakin banyak yang harus kita lakukan, termasuk pembiayaan. Sehingga pemerintah dalam hal ini harus mengambil sikap ini untuk kebaikan masyarakat. Untuk sekali lagi untuk kebaikan masyarakat. Sehingga akhirnya terpaksa sekolah, murid kita lakukan vaksin di sekolah. Di madrasah kita lakukan vaksin. Semuanya ya Pak? Semuanya. Mau mall bikin scanner. Mau beli tiket pesawat Harus juga. scanner gitu kan. Karena ini adalah satu yang harus sukses, harus cepat kita lakukan sebelum kita mendapatkan masalah yang lebih besar dan pembiayaan yang lebih besar. Sebetulnya spiritnya itu gitu kan, sehingga terpaksa untuk kartu apapun juga gitu, untuk masuk ke mall, untuk pendidikan kita lakukan itu gitu, supaya untuk mendapat manfaat yang lebih besar. Baik. Supaya kita bisa memitigasi resiko daripada COVID-19 ini sebaik mungkin. Oke Bapak, terima kasih, dan kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Bisik. Ibu udah divaksin, Bu? Udah berapa kali, Bu? 2 kali. 1 kali. Karena katanya nggak dapat bantuan ya kalau divaksin, sama kalau buat persyaratan apa-apa katanya vaksin tuh jadi syarat utamanya. Karena saya ingin sekolah. Kalau nggak divaksin nggak dapat bantuan katanya. Kalau bisa buat pemerintah jangan dijadikan vaksin itu buat persyaratan lah. Soalnya buat rakyat seperti kami kan berat. Kadang ada yang takut atau apa. Oke, kembali di Bisik, bincang-bincang asik dengan Bapak Kadis Dinas Kesehatan kita, Dr. Luus Supangat ya Pak ya di sini ya. Ya, kita sedikit mereview yang tadi Pak tentang sekolah. Karena kemarin itu kan vaksinasi harus dengan surat izin orang tua. Iya. Beberapa tidak mengizinkan. Iya. Ya, itu bagaimana Pak dari Dinas Kesehatan? Apakah yang tidak mengizinkan itu bisa tetap ikut bersekolah atau hanya daring saja Pak? Tentunya tetap kita punya tujuan, pemerintah akan melakukan di dalam satu komunal ya, di dalam satu kelompok masyarakat itu harus tercapai 75-80% divaksin untuk suksesnya vaksin. Nah, memang kemarin ada beberapa orang tua yang menolak untuk vaksin. Tentu kita akan edukasi ulang. Kita akan berikan pemahaman supaya mereka mau melakukan vaksin. Nah, bagaimana seandainya ada sekolah atau anak sekolah yang belum divaksin gitu kan? Nah, untuk sekolah sekarang kan kita sudah memulai dengan PTM, pembelajaran tatap muka. Ada yang sudah divaksin, ada yang belum. Kita izinkan mereka untuk sekolah. Karena jadi diizinkan ya Pak ya, meskipun tidak divaksin. Iya, bukan tidak, berarti belum ya. Kurang nyaman kalau kita menggunakan istilah tidak gitu kan. Karena apa? Apalagi kita anak-anak. Itu sebetulnya tidak jauh berbeda kan. Kita sebetulnya Indonesia sudah sangat familiar dengan vaksin. Ada vaksin polio, ada difteri, ada BCG, cacar itu kan. Nah, apa bedanya? Kenapa ketika masuk ke COVID orang menjadi sangat resisten? Jadi tetap pilihan ya Pak? Iya, jadi ini yang imunisasi dasar kan sudah berjalan. Yakinlah bahwa vaksin ini tingkat keamanannya, tingkat efektivitasnya, efikasinya juga sudah sangat aman. Jadi kalau anak sekolah memang istilahnya ada yang sudah divaksin atau vaksin tunda. Vaksin tunda ini bakal ada susulan Pak. Karena apa? Bisa karena penyakit yang dia derita atau dia terkena COVID masih dalam rentan waktu di bawah 3 bulan. Nah, harus jadi vaksin tunda. Sehingga jangan sampai ada istilah menolak vaksin. Harus kita ingat bahwa vaksin itu kenapa tetap diizinkan tatap muka? Karena vaksin bukan satu. Setelah divaksin pun di sekolah tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Itu yang terpenting, bahwa jangan sampai lupa protokol kesehatannya.
Nah, kita akan kembali rewind ke belakang nih Pak ya. Ya. Ke belakang itu sempat ramai sekali, banyak pasien-pasien di rumah sakit yang meninggal dan akhirnya di-COVID-kan. Sementara hasilnya belum keluar Pak. Iya. Ya, ternyata pas sudah keluar negatif. Iya. Nah, itu bahkan ada jadi di masyarakat Polemik itu ya? agak ketakutan, polemik sekali Pak. Iya. Jadi bahkan masyarakat itu yang ibaratnya sedang sakit menolak untuk ke rumah sakit karena takut di-COVID-kan. Ya, bagaimana tanggapan Bapak? Ini memang kita rumah sakit bekerja, puskesmas bekerja tentu tidak terlepas dari dari regulasi, dari aturan. Aturan rujukan daripada aturan regulasi ini tentu kita merujuk kepada fakta-fakta medis atau fakta-fakta ilmiahnya. Ini yang mungkin belum tersosialisasikan dengan baik. Kita kan kenal ada beberapa status COVID-19 penyakitnya ya. Betul. Ada dulu kan ada PDP, ada ODP dan lain sebagainya ya. Berubah Betul, lagi ada suspek gitu kan dan Suspek, iya. nah itu selalu bergeser karena memang kita ketahui bersama bahwa COVID ini something new gitu ya, sesuatu yang baru gitu kan. Yang seluruh dunia kita tidak berhenti untuk riset terkait dengan ini. Betul. Nah, sampai sekarang kan berubah ada ada probable, ada kontak erat gitu kan, ada terkonfirmasi gitu kan. Nah, ada suspek gitu kan. Nah, ketika diberlakukan, apakah ada nggak yang belum diperiksa, kemudian dipulangkan jenazahnya dengan peti jenazah dengan ini, salah tidak ya menurut aturan gitu kan? Kan itu mungkin ada yang di benak masyarakat. Ya tidak salah karena regulasinya begitu gitu kan. Ketika ada pasien terkonfirmasi COVID-19 positif, ini tentu nggak ada masalah. Betul. Tetapi yang jadi masalah, yang jadi polemik biasanya yang probable. Iya. Probable itu pertama hasil PCR-nya belum jadi, Belum turun. atau bahkan belum dilakukan pemeriksaan. Oke. Tapi PCR yang harus kita pahami, swab antigen, antibody, PCR ini adalah alat bantu diagnostik. Alat bantu diagnostik bagian daripada tool. Siapa yang menentukan, paling berwenang di dalam menentukan ini COVID atau bukan, probable atau bukan? Tentu DPJP. Baik. DPJP itu dokter penanggung jawab pasien ya. Iya. Untuk menegakkan diagnostik penyakit COVID-19 ada parameter yang lain. Ada dari anamnesa, ada dari pemeriksaan fisik, ada dari rongsen, ada dari wawancara keluarga dan lain sebagainya banyak. Maka dari hal ini dokter harus mengambil keputusan. Kan seperti itu. Betul. Apakah ini COVID atau bukan? Maka ketika belum dilakukan pemeriksaan PCR, hasilnya belum jadi, ini harus dokter punya kewajiban. Harus sudah ada statusnya seperti apa? Iya kan, orang datang berobat, besoknya nunggu lab, sekarang nggak usah diapa-apain kan, nggak bisa seperti itu. Penyakit apapun, maka dokter harus ambil keputusan. Maka dia memutuskan probable COVID-19. Hasilnya belum jadi, tiba-tiba meninggal. Maka ketika sudah ditetapkan probable COVID-19, di Kemenkes menyatakan bahwa di Permenkes yang terakhir tentang penata kelolaan atau pemulasaran jenazah COVID-19, maka ini wajib menggunakan protokol COVID-19 karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindarkan penularan yang lebih jauh. Nah ini barangkali yang belum tersampaikan. Nggak ada sih sebetulnya yang di COVID-kan. Jadi intinya ini adalah salah satu solusi, intinya di tengah-tengah ya Pak ya? Iya. Agar tidak ada penularan. Iya. Jadi sementara ini jenazah harus segera dikuburkan. Segera dikuburkan. Baik Pak, terima kasih Pak Iya. penjelasannya, dan kita akan kembali sesaat lagi, masih tetap di Bisik.
Oke, masih di Bisik, bincang-bincang asik bersama Bapak Kadis kita dengan tema ancaman COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Ancaman, Pak. Ya. Masih tentang ancaman. Sampai sekarang kita masih diancam oleh COVID ya, Pak? Iya, ya persis. Ya, bagaimana Pak untuk dari awal sampai sekarang ini kasus COVID-19 di Tasikmalaya? Iya. Dari awal sampai sekarang saya kira COVID-19 di Kota Tasikmalaya sudah menunjukkan penurunan yang luar biasa, yang sangat signifikan terkait dengan COVID-19 ini. Ya, ini tidak terlepas dari ikhtiar kita semua, upaya kita semua di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Sekarang aja alhamdulillah kondisi terakhir itu kita di Kota Tasikmalaya itu kan yang sembuh itu sudah 96% ya dari awal sampai akhir. Cuma memang ketika bulan Juli tingkat kematian kita agak tinggi sehingga prosentasenya kita ada di 3,6% lah. Padahal harapannya kita ada di 2% lah paling tidak. Ya mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada kasus kematian lagi. Sekarang yang kasus aktif aja kurang lebih hanya ada 94 orang. Nah mudah-mudahan 2 minggu kemudian nggak ada penambahan sehingga bisa nol lah gitu ya. Di isolasi tersentralistik sekarang sudah nggak ada pasien yang dirawat. Ada 20-an lebih lah kelurahan yang sudah tidak ada lagi kasus COVID-nya. Nah ini kan tinggal yaitu tadi kita discuss ancamannya ini kan. Kalau ancaman COVID ini harus banyak hal yang kita lakukan gitu kan. Karena kita tidak hanya bisa berpikir bagaimana menanggulangi COVID-nya saja. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 mulai berdampak pada ekonomi, pada pendidikan, ya itu semua lah. Gitu. Hampir berpengaruh pada sektor kehidupan kita gitu kan. Termasuk dulu yang nggak pernah kebayang tadi kita pakai masker. Kan dulu nggak kebayang kemana-mana kita pakai masker sampai gitu kan. Masker itu susah dicari ya Pak ya, harganya luar biasa sekali gitu Pak. Bicara ancaman ini mungkin kita harus berbicara serius karena banyak hal yang harus kita pikirkan, termasuk pasca COVID ini mau seperti apa, gitu kan. Recovery ekonomi harus seperti apa, recovery pendidikan seperti apa, dan yang terpenting anak-anak kita berinteraksi dengan gadget sampai 1,5 tahun loh. Hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. Apakah nggak perlu perhatian kita? Sangat perlu. Betul. Sangat perlu. Bagaimana kita harus merecovery mereka gitu kan. Bagaimana dari tadinya anak-anak kita, anak SD, SMP, SMA, mereka bebas berinteraksi. Tiba-tiba sekarang dikurung di rumah gitu kan. Harus apalagi sebelum pembelajaran tatap muka, bertahun-tahun mereka di rumah berinteraksi dengan gadget. Berbulan-bulan mereka di rumah berinteraksi dengan gadget. Sehingga ada kecenderungan dari aspek teknologi jago-jago. Saya aja kalah gitu kan sekarang sama mereka. Gitu. Karena kalau misalkan kita lihat anak-anak cenderung ke game daripada ke tugas sekolah yang terbengkalai akhirnya. Iya, itu yang harus kita harus pikirkan kembali terkait ini. Kita harus diskusi kembali terkait hal ini. Karena ini menjadi hal yang sangat penting. Gimana pun juga anak-anak kita ini yang akan mengisi nanti pada saat bonus demografi diperkirakan Indonesia harus dapat bonus demografi. Jangan sampai kalau kita nggak kepikirkan malah jadi beban demografi gitu kan. Nah ini mau nggak mau starting up-nya di sini. Ini harus kita recovery mereka. Nah terkait dengan banyak hal sih sebetulnya yang harus kita pikirkan. Mungkin kalau kita bahas secara keseluruhan akan panjang ya, bukan cerita pendek tapi cerita berkepanjangan. Cerita berkepanjangan. Jadi solusinya seperti apa nih? Nah, ada beberapa di samping itu sekarang kita untuk yang COVID ini juga belum lagi kita berbicara tentang penyakitnya. Penyakit COVID ini ada yang walaupun sudah sembuh, ada yang istilahnya
mempunyai gejala sisa. Gejala sisa. Jadi Gejala bawaan sisa. dari COVID ini masih terasa. Masih setelah terasa, walaupun pasca dia COVID sudah ya? sembuh. Ada yang sembuh permanen, ya jadi tanpa ada gejala sisa. Ada yang dengan sisa. Ini kan masalah tersendiri juga. Iya. Bagaimana kalau mengenai anak-anak? Nah kan seperti itu gitu ya. Makanya penting vaksin di sini, makanya penting prokes di sini. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan terhadap ancaman-ancaman COVID itu, yang pertama ya kita ketahui lah, gerakan promosi kesehatan, menyebarkan informasi tentang COVID yang benar, menyebarkan, menginformasikan, mengkampanyekan tentang protokol kesehatan, mengkampanyekan tentang vaksin. Nah, vaksin sudah kita lakukan, juga ada pembatasan dengan segala kontroversinya ya, dengan segala kontroversinya. Tapi yang jelas dari mulai upaya PSBB, PPKM, gerakan prokes, vaksin, suka nggak suka, mau nggak mau, itu sudah mendapatkan hasil kita sekarang. Baik, Pak. Sudah ada buahnya dari semua itu. Berarti kita harus mempertahankan Harus prokes pertahankan. dan pastikan juga Dukung vaksin, yang belum gitu. vaksin segera untuk vaksinasi Iya, ya Pak. iya. Baik, terima kasih. Kita akan rehat lagi Pak. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Bisik. Ada beberapa kejadian yang meninggal di COVID kan. Ini jangan sampai terjadi lagi ke depan. Nah ini ada hal-hal yang harus betul-betul dilakukan oleh pemerintah dengan tertib, dengan baik, sehingga ketika ini salah analisa atau apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sehingga begitu mudah mengcovidkan seseorang meninggal. Nah ini harus betul-betul berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jangan sampai ada kejadian yang terjadi di Kota Tasik ini, ada beberapa yang terjadi sehingga menjadi sebuah polemik di tengah-tengah masyarakat, yang sehingga jangan sampai juga kesan masyarakat bahwa yang meninggal ini sebetulnya bukan COVID tapi penyakit penyerta. Bicara tentang penanganan COVID-19 di pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, secara umum cukup bagus dan cepat. Akan tetapi ada di beberapa penanganan yang memang ini perlu perbaikan, karena memang misalkan ada kekurangan dan kelemahan dalam pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan COVID-19, ini perlu tentu diperbaiki ke depan. Baik, masih di Bisik, bincang-bincang asik bersama Bapak Kadis dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. Supangat, dan kita semakin panas nih Pak ya. Oke, ancaman COVID-19 di Tasikmalaya. Agak-agak serem itu adalah tentang kematian Pak. Ya. Kita akan bahas tentang kematian dari COVID-19 dari awal hingga sekarang Pak. Itu sudah berapa banyak Pak? Di Kota Tasikmalaya angka kematiannya memang luar biasa, cukup tinggi, kurang lebih sebanyak 541 orang. 541 orang itu dari yang terkonfirmasi COVID-19 ya. Kita nggak bicara yang probable ya, yang terkonfirmasi. Kalau tambah probable tambah banyak lagi. Iya. Nah, bayangkan tingkat kematian seperti itu kalau nggak ditangani dengan baik. Karena kalau kita bicara 3%, kalau ada 10 orang, 3 orangnya pasti mati. Pasti mati gitu kan. Pasti, ya? Pasti gitu kan. 20 orang ya bayangkan lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Bagaimana kalau dari yang 3% ini keluarga kita gitu kan. Nah ini yang harus kita awareness kita semua, kita harus kepedulian kita semua untuk menyelesaikan ini semua yang harus kita lakukan. Nah, termasuk di Kota Tasikmalaya. Di Kota Tasikmalaya kita berupaya lah untuk melakukan semua itu. Sekarang kita sedang melakukan gerakan percepatan vaksin. Jadi nah, yang meninggal itu tadi memang yang terbanyak adalah di kelompok lansia. Lansia lanjut usia berapa Pak? Dari mulai 60 tahun ke atas.
Nah ini kan lansia ya. Nah saya ini mungkin Karena sebentar lagi lansia ya. Sudah ini ya Pak ya, Ya. sudah berbeda Iya, imunitasnya, kemudian, daya iya, tahan tubuhnya, iya. dan pastinya juga untuk ini sudah beda Sudah beda, organ-organnya dengan iya. yang masih muda ya Pak. Iya. Turun lagi ke kelompok di bawahnya pralansia. Juga ada di kelompok remaja, bahkan di kelompok anak juga ada gitu kan di Ada, kita. Pak? Ada di Kota Tasikmalaya ini. Nah ini yang harus kita waspadai terkait dengan COVID-19. Belum lagi kalau kita bicara tadi yang ketika sembuh menghasilkan Masih ada gejala sisa-sisa. sisa gitu ya. Karena apa? COVID-19 itu pada beberapa kasus meninggalkan jaringan parut di parunya Paru, ya, itu gitu kan, fibrosis lung gitu ya di kita itu istilahnya, jadi jaringan parut pada paru. Nah sehingga orang ini ketika beraktivitas itu akan mudah sesak walaupun dia sudah nggak COVID. Oke. Nah kita dampaknya nanti akan luas kalau orang punya keterbatasan terhadap produktivitasnya dan lain sebagainya kan. Nah ini yang harus kita waspadai. Kematian ini adalah yang sesuatu yang terus harus kita tekan terkait COVID ini. Dan upaya dari Dinas Kesehatan sendiri Pak untuk kedepannya seperti apa? Nah, upaya ke depan yang sedang kita lakukan di samping masih tetap dalam koridor itu campaign prokes gitu kan, gerakan 3M dan yang terpenting vaksin sekarang. Baik. Nah, vaksin Vaksin, ini ya kita sudah punya tenaga vaksin yang cukup lah gitu Vaksinatornya kan. sudah banyak Vaksinatornya ya Pak, kita banyak Sebar. gitu kan. Karena di samping kita dapat dukungan dari beberapa kalangan organik profesi yang siap turun, juga kita dapat dukungan dari relawan-relawan dari medis maupun non medis. Nah dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan. Dan yang berikutnya adalah dropping vaksinnya. Oke. Dropping vaksin dan kelengkapan untuk pelaksanaan vaksin. Harus ada jaminan bahwa vaksin ini tergelontorkan dengan baik. Baik dari dari sasaran pusat, dari provinsi gitu kan. Harus kita melakukan di daerah dituntut untuk bergerak cepat. Baik. Kita bergerak cepat, vaksinnya nggak ada, Nggak bisa ya, nggak Pak? bisa, gitu kan? vaksinnya ada, orangnya nggak ada juga nggak bisa, gitu kan? Berarti harus tepat sasaran ya, harus Pak, ya? tepat sasaran dan ini harus digerakkan secara bersamaan. Oke. Ini sangat penting untuk mengembangkan kepemimpinan yang kolaboratif Oke. antara berbagai pihak. Syukur alhamdulillah kita sekarang dapat dukungan dari TNI, dari Polri gitu kan dalam pelaksanaan vaksin itu. Tapi kota ini kan memikul beban yang berat. Ya. Memikul beban yang berat. Yang sakit dirawat di kota. Iya, yang dari kabupaten dipindahkan ke kota ya Pak ya. Iya, banyak dari daerah Jadi penyangga bertambah. lain dirawat di kita gitu kan. Nah, ketika bornya pun mempengaruhi bor di kota. Iya. Bed occupation rate-nya itu kan mempengaruhi terhadap leveling zona. Betul. Iya kan? Jadi angkanya bertambah Iya. tiba-tiba ya Pak Iya, ya. walaupun yang bor rumah sakit misalkan penduduk kota nggak ada sih yang dirawat di situ, tapi yang dari daerah maka yang dilaporkan adalah Yang bor kota yang tercatat di kota Karena itu ada Tasikmalaya. yang meniduri ya Pak. Iya. Baik. Lagi terkait dengan vaksin. Vaksin ini di kota Tasik kita nggak bisa nolak. Kita nggak bisa nolak vaksin yang dari luar orang dari luar daerah boleh kok divaksin di kita asal bawa KTP. Betul. Gitu kan, seperti itu. Nah sehingga banyak yang sambil jalan ke mall mau masuk mall nggak bisa, vaksin dulu di sini dapat kartu gitu kan baru. Vaksin dadakan jadi digencarkan ya Pak jadi ya. bisa. Jadi dalam kaitannya memang kota ada hal-hal yang ekstra Iya. kerja tambahan. Nah ini perlu dukungan semua. Saya kira tidak hanya kota Tasik. Iya. Seluruh wilayah perkotaan mengalami hal yang sama. Yang sudah kita vaksin cukup banyak.
Oke. Ada mahasiswa kemarin di Unsil gitu kan, kemudian ada yang sekolah SMA atau SMP kan belum tentu semuanya orang Tasik. Iya. Yang pemberi layanan publik yang di toko juga belum tentu semuanya KTP Tasik. Oke. Tapi itu kita tidak jadi permasalahan. Karena memang mau nggak mau suka nggak suka mereka akan menghabiskan banyak waktu di kota sehingga punya kontribusi terhadap penyebaran COVID. Makanya kita nggak apa-apa kita laksanakan vaksin di kita. Nah ini sangat penting untuk percepatan penanggulangan COVID seperti yang saya sampaikan di awal. Kita harus bergerak cepat. Semakin lama penanggulangan COVID, semakin delay, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul strain-strain baru. Kita sudah turun yang Delta, ya generasi yang baru, generasi yang MU. Nggak menutup kemungkinan muncul lagi. Nah ini kan kita harus bergerak cepat. Baik. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Sehingga yang kita khawatirkan, kita jangan terlena dengan ini udah flat. Nggak menutup kemungkinan nanti bukan saya berdoa ya, enggak ya. Tiba-tiba bukan naik saya lagi gitu ya Pak ya. Kita bisa naik, tapi faktanya kita lihat di Singapura, kita lihat di beberapa negara tetangga atau bahkan negara maju. Sudah declare lepas masker, tiba-tiba ada event-event besar. Ternyata di India terjadi muncul juga, lagi ya, Pak, ya? Malah muncul bahkan varian virusnya lebih mengerikan. Nah ini yang kita takutkan, makanya bukan kita nggak memahami terhadap pemulihan ekonomi. Kita sangat paham dengan pemulihan ekonomi. Ini karena tanpa itu pun kita nggak mungkin. Kita akan mengalami kekacauan yang lainnya gitu kan, di samping kekacauan kesehatan. Nah ini ketika semakin delay yang kita khawatirkan muncul varian-varian baru sehingga akan terjadi lonjakan ulang. Ya mudah-mudahan tidak ada varian baru lah. Masih yang Delta ini ketika terjadi kenaikan juga kan akan sangat melelahkan. Gitu. Dari Bapak sendiri nih, selama pandemi ini banyak media gitu kan, apakah Bapak mungkin ada kekecewaan terhadap media yang memberitakan seperti apa, sementara dari dinas harus menghadapi juga? Mungkin Bapak ada yang unek-unek Pak gitu? Nggak ada sih sebetulnya, terhadap kita banyak dibantu sih ya oleh teman-teman media ya di dalam mengkampanyekan terkait dengan percepatan vaksinasi tentunya juga ya Pak ya. Iya, promosi kesehatan terkait dengan COVID-19 ini. Nah ini yang harus kita kawal terus gitu kan, yang harus kita laksanakan dengan baik ya, supaya nanti kita bisa sampai pada titik tujuan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan gitu kan. Nah seyogianya ini didukung oleh semua pihak lah. Kita sekarang kan kita punya budaya gotong royong sebetulnya. Apa yang diterapkan dalam prokes itu kan bukan sesuatu yang aneh ya, bahkan itu sudah terkristalisasi sebetulnya. Di budaya kita. Cuci tangan memang sesuatu yang baru kan enggak gitu. Sudah lama ya Pak? Nah iya, itu kan diajarkan juga oleh agama gitu kan. Terkait dengan pakai masker, memang nggak ada yang pakai cadar, kan ada gitu kan. Sesuatu yang sudah lama sebetulnya. Kenapa kok sulit sekali sekarang kita dilakukan? Vaksin apakah hal yang baru? Vaksin enggak. Sudah sejak zaman dulu, bahkan sejak saya kecil aja divaksin BCG kok gitu kan. Dikuris lah dulu Bahasanya dikuris ya Pak? Dikuris ya dulu mah. Dikuris ya. Dikuris ya. Nah itu kan sesuatu yang sudah berjalan lama gitu, karena kadang-kadang kita juga heran kenapa kok tiba-tiba ada satu penolakan. Nah ini yang harus kita objektif melihatnya sekarang. Bahwa COVID-nya memang ada sekarang, faktanya ada, yang meninggal pun sudah ada, gitu. Vaksinnya ada, obatnya sebagai jalan keluar, vaksinnya sudah kita temukan. Yang penting kita sekarang tinggal gimana kita dukung ini bersama-sama. Terakhir Pak, pesan untuk pemirsa Tasik TV Pak, silakan.
Oh iya, pesan untuk masyarakat di Kota Tasikmalaya, saya sangat berharap bahwa penanggulangan COVID ini menjadi tanggung jawab kita semua. Cepat lambatnya COVID selesai bergantung kepada kita, gitu kan. Apakah kita mau dukung program pemerintah atau tidak, gitu. Semakin kita dukung, semakin lama. Sehingga pemulihan ekonomi pun otomatis akan lebih lama lagi, gitu kan. Nah, kan kita dukung upaya-upaya pemerintah dalam program penanggulangan COVID, termasuk di dalam program-program pemulihan ekonomi nasionalnya. Nah, ini memang kita harus arif di dalam mensikapi semua ini. Kita harus bisa menghasilkan satu pemikiran baru, inovasi baru. Ini ada mau nggak mau ini tuntutan di dalam recovery ekonomi nasional ini atau pemulihan ekonomi nasional ini. Banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan di dalam pemulihan ekonomi nasional ini. Dulu kita nggak mengenal jualan online, kita sekarang sudah ada medianya. Sekali ya Pak sekarang marketplace. Banyak hal sebetulnya. Tinggal kita mensikapinya dengan arif. COVID-19 bukan akhir daripada segalanya. Selalu ada harapan-harapan di sana, sehingga nanti kita inilah yang dimaksud dengan kita akan memasuki satu era baru di dalam kehidupan kita yang kita kenal dengan new normal. Itu kita harus prepare dari sekarang. Kita harus menang berkompetisi dengan bangsa lain. Saatnya ini NKRI untuk bangkit kembali. Oke, terima kasih untuk Bapak Dokter sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi narasumber kita di lain waktu ya Pak ya. Insya Allah, amin. Oke, terima kasih untuk pemirsa juga sudah menyaksikan kita, dan sampai jumpa kembali di Bisik Bincang-Bincang Asik berikutnya. Saya Nia Fahira undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.